Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तौहीद का जिक्र हो रहा था. Sebelumnya masih membahas berkenaan dengan tauhid dan sirat kehidupan Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rincian penghancuran berhala-berhala pada saat Fatah Mekah telah diuraikan dalam khutbah-khutbah sebelumnya. Semua itu beliau tempuh sebagai pernyataan tauhid Allah Ta'ala, bahwa berhala-berhala yang kalian sembah itu keadaannya seperti ini. Kita telah menyaksikan bagaimana berhala-berhala besar kaum musyrikin di sekitar Mekah, seperti Manat, Uzza, Suwa, dan lainnya, semuanya telah dihancurkan. Terdapat sebuah riwayat mengenai berhala Lat milik penduduk Taif, yakni sebagai berikut. Penduduk Taif mengajukan permohonan mengenai berhala Lat yang mereka sebut sebagai Rabba, yaitu Dewi, agar jangan dihancurkan selama 3 tahun. Mereka mengajukan permohonan ini kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi gelora semangat tauhid yang dimiliki oleh Rasulullah SAW tidaklah menerima permintaan ini. Penduduk Taif kemudian memohon agar berhala itu tidak dihancurkan setidaknya selama 1 tahun. Rasulullah SAW tetap menolaknya. Mereka berkata, "Baiklah, berilah izin untuk tidak menghancurkannya setidaknya selama 1 bulan, agar orang-orang dapat masuk Islam dan orang-orang bodoh serta kaum wanita tidak menjauh dari Islam karena penghancuran berhala itu." Akan tetapi Rasulullah SAW tidak memberikan keringanan untuk hal itu juga dan mengutus Hazrat Abu Sufyan dan Hazrat Mughirah bin Syubah untuk menghancurkan berhala itu. Gelora semangat beliau demi tauhid tidak dapat menerima bahwa berhala-berhala itu dibiarkan tetap ada, sementara pemerintahan Islam telah tegak. Diriwayatkan dari Abul Hayyaj As-Sadi, ia berkata, Hazrat Ali bin Abu Talib berkata kepadaku, "Apakah tidak seharusnya aku mengutusmu untuk tugas, yaitu misi, yang untuk itu Rasulullah SAW telah mengutusku, yaitu bahwa kamu jangan membiarkan satu patung pun kecuali kamu musnahkan, dan jangan membiarkan satu kubur yang menonjol pun kecuali kamu ratakan." Mengapa? Karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, dan dalam pemerintahan Islam, hal itu sama sekali tidak dapat diterima. Akan tetapi, sungguh memprihatinkan bahwa dewasa ini, sejumlah besar umat Islam menyembah dan bersujud kepada kubur-kubur, dan alih-alih memohon kepada Allah Ta'ala, mereka memohon kepada para wali yang dikuburkan di kubur-kubur tersebut, dan melakukan hal-hal yang sangat berlebihan dalam hal ini. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah SAW menghadapi kaum yang kuat seperti kaum musyrikin Mekah demi menegakkan tauhid, dan akhirnya membersihkan Ka'bah dari 360 berhala.
Akan tetapi, seiring dengan itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan jihad yang agung dan penuh keberkatan, yakni menegakkan tauhid di dalam hati orang-orang yang memeluk Islam, dan dengan kuat kudsiyah, kekuatan kesucian beliau mendirikan suatu jemaat yang mencintai tauhid. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat beliau dengan cara yang sangat halus dan baik, di mana bayangan syirik sekalipun tidak dapat timbul dalam pikiran siapapun. Dan untuk hal ini, beliau juga melarang para sahabat agar mereka tidak berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Abbas bahwa ia mendengar Hazrat Umar berkata di atas mimbar, "Saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Jangan berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa ibnu Maryam. Aku hanyalah hambanya, hamba Allah Ta'ala, dan kalian katakanlah hamba Allah dan utusannya.'" Diriwayatkan dari Hazrat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Hazrat Umar bin Khattab. Ia sedang berjalan dalam suatu kafilah sambil bersumpah atas nama ayahnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah, Allah melarang kalian untuk bersumpah atas nama bapak-bapak kalian. Siapa saja yang hendak bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah atas nama Allah atau diam." Jadi beliau tidak dapat menerima bahwa ada sesuatu meskipun sedikit dihadapkan dengan tauhid Allah Ta'ala. Mengenai kedudukan orang yang mengucapkan kalimat tauhid, dalam sebuah riwayat disebutkan sebagai berikut. Ubaidullah bin Adi bin Khiyar meriwayatkan bahwa Hazrat Miqdad bin Amr Kindi dan sekutu Banu Zuhrah, dia adalah sekutu Banu Zuhrah dan termasuk di antara orang-orang yang ikut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Beliau menceritakan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Beritahukan saya jika saya berhadapan dengan seseorang dari kalangan kafir dan kami saling berkelahi dan ia menyerang salah satu dari kedua tangan saya dengan pedang dan memotongnya. Kemudian ia bersembunyi di balik sebuah pohon dan berkata, 'Aku masuk Islam karena Allah.' Maka, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya boleh membunuhnya setelah ia mengucapkan hal itu? Mengucapkan kalimat syahadat?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kamu bunuh dia." Hazrat Miqdad berkata, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia telah memotong salah satu tangan saya, dan setelah memotongnya ia lalu mengucapkan, 'La ilaha illallah.'" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kamu bunuh dia, karena jika kamu membunuhnya, maka dia akan berada pada kedudukan yang kamu miliki sebelum kamu membunuhnya, dan kamu akan berada pada kedudukan yang dia miliki sebelum dia mengucapkan kalimat syahadat itu." Jadi, siapapun para sahabat yang awalin, jika mereka melakukan suatu tindakan seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat keras melarangnya. Akan tetapi lihatlah keadaan ulama pada masa kini. Di Pakistan, para Ahmadi, meskipun mengucapkan kalimat syahadat, dijadikan sasaran kezaliman yang tidak ada batasnya. Keputusan terhadap para pelaku kezaliman ini telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini. Alhasil, sekarang orang-orang ini yang mengikuti para ulama ekstremis ini harus merenungkannya. Kemudian tentang hal ini tertera suatu riwayat. Diriwayatkan dari Hazrat Usama bin Zaid
Rasulullah SAW mengutus kami dalam suatu misi. Pada waktu pagi, kami tiba di Urqad Juhainah. Urqad adalah nama suatu kampung di wilayah kabilah Juhainah. Di sana saya menangkap seorang laki-laki. Ia lalu mengucapkan la ilaha illallah, tetapi saya menikamnya dengan tombak. Kemudian hal itu menimbulkan kegelisahan dalam hati saya, karena dia telah mengucapkan la ilaha illallah, namun saya tetap membunuhnya. Maka saya menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, apakah dia telah mengucapkan la ilaha illallah dan kamu membunuhnya? Saya berkata, ya Rasulullah, dia mengucapkannya karena takut dengan senjata. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak membelah dulu dadanya supaya kamu dapat mengetahui apakah dia mengucapkannya dari dalam hatinya atau tidak? Rasulullah SAW terus mengulangi ucapan ini di hadapan saya sehingga saya berharap andaikan saja saya baru memeluk Islam pada hari itu. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan, Hazrat Jabir meriwayatkan seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah dua perkara yang mewajibkan surga atau neraka? Beliau bersabda, siapa saja yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dunia sedangkan dia mempersekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka. Mahmud bin Labid meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asgar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik asgar itu? Beliau SAW bersabda, riya, pamer. Pada hari kiamat, ketika manusia akan diberi balasan atas amal perbuatan mereka, maka Allah akan berfirman kepada mereka, pergilah kepada orang-orang yang kepadanya kalian memamerkan amalan kalian di dunia, dan lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Sekarang, jika ingin ampunan, maka mintalah kepada mereka. Kemudian lihatlah apa yang akan kalian dapatkan. Jadi, melakukan pamer dan riya untuk mengambil manfaat dari orang-orang, hal ini sama seperti menempatkan manusia sebagai saingan Allah Ta'ala, dan ini adalah syirik yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Hazrat Abdullah meriwayatkan, ketika ayat ini diturunkan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin, mereka yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Para sahabat Rasulullah SAW berkata, siapakah di antara kami yang tidak melakukan kezaliman? Banyak sekali di antara kami yang bahkan tidak menyadari bahwa telah melakukan kezaliman. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jawaban ini kemudian datang dari Allah Ta'ala, bahwa syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Alhasil, bergantung pada sesuatu selain Allah Ta'ala adalah syirik. Dengan mendalami secara rinci, kita harus melihat, jangan-jangan ada unsur syirik dalam diri kita, karena ini adalah kezaliman yang sangat besar. Dalam tafsir Sahih Bukhari yang telah kita cetak, Hazrat Syah Waliullah Syah Sahib telah menulis, inna syirka la zulmun azim. Makna kezaliman adalah wadu'ash syai' fi ghairi mawdi'ihi, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Setiap jenis sifat buruk dan perbuatan dosa termasuk dalam pengertian kezaliman. Dalam pembahasan kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, syirik ditetapkan sebagai kekufuran yang paling besar, dan perbuatan buruk yang biasa pun ditetapkan sebagai kekufuran. Perbuatan buruk yang kecil pun ditetapkan sebagai kekufuran. Inilah kehalusan di dalamnya. Kemudian setelah itu, dalam pembahasan zulmun duna zulmin, kezaliman di bawah kezaliman,
Syirik pun ditetapkan sebagai kezaliman yang paling besar dan dijelaskan mengapa ia adalah dosa yang paling besar. Ini karena dalam syirik, sifat-sifat khusus ketuhanan Allah Ta'ala ditujukan kepada yang lain. Sifat-sifat khusus ketuhanan diletakkan untuk yang lain. Ibadah, yaitu cinta dan ketaatan yang seharusnya merupakan hak Allah Ta'ala, dalam hal ini pihak lain dijadikan sekutu. Manusia yang merupakan hambanya dan yang datang untuk memenuhi kehendaknya, kehendak Tuhan, dengan menjadi hamba nafsunya sendiri, atau hamba manusia lain seperti dirinya, atau hamba ciptaan-ciptaan yang sangat rendah, manusia telah menjatuhkan dirinya sangat jauh ke bawah dari kedudukan yang untuk berdiri di atasnya ia diciptakan. Tindakan yang salah dalam memenuhi hak-hak manusia, melakukan kezaliman atasnya, ini pun adalah kezaliman. Tindakan yang salah dalam memenuhi hak-hak Allah adalah kezaliman yang jauh lebih besar daripada itu. Jika ada kezaliman dalam memenuhi hak-hak manusia tetapi tidak memenuhi hak-hak Allah secara benar pun adalah kezaliman. Inilah makna kezaliman yang secara utuh terdapat dalam syirik. Syirik sesungguhnya adalah perusak tujuan kesempurnaan manusia. Imam Bukhari berdasarkan ayat dan hadis menjelaskan iman yang sempurna adalah yang benar-benar bersih dari kotoran syirik. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Iman yang sempurna dan hidayah atau petunjuk hanya diraih oleh orang-orang yang dalam imannya tidak ada kotoran syirik dan kezaliman apapun. Iman tidak sempurna selama di satu sisi amal-amal saleh tidak menyertainya, dan di sisi lain ia tidak bebas dari segala macam kezaliman, karena syirik dan dosa serta segala macam kekufuran terus-menerus membuatnya cacat. Jadi, inilah standar untuk tegak di atas tauhid dan bersih dari syirik yang telah disampaikan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, anak Adam telah mendustakanku, padahal itu tidak pantas baginya, dan dia telah mencelaku, padahal itu tidak pantas baginya. Manusia yang mendustakanku, ia menyatakan bahwa aku tidak akan pernah menghidupkannya kembali, yaitu ia mengingkari kehidupan yang akan datang. Ini adalah mendustakan Allah, padahal aku telah menciptakannya pada kali pertama. Adapun manusia yang mencelaku, ia mengucapkan bahwa Tuhan menjadikan seorang anak, padahal aku maha kaya. Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara denganku. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menjadi sekutunya dalam sifat-sifatnya. Surat Al-Ikhlas menjelaskan hal ini. Di satu tempat, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Allahus Samad. Allah adalah zat yang semua makhluk membutuhkannya, dan dia tidak membutuhkan siapapun. Beliau bersabda, perhatikanlah pernyataan yang singkat ini, yang bahkan sebaris pun tidak. Betapa telah dijelaskan dengan penuh kedalaman dan keistimewaan di dalamnya, bahwa zat Allah Ta'ala adalah munazzah, atau tersucikan dari segala bentuk syirik. Pernyataan ini telah menyucikan Allah Ta'ala dari segala jenis syirik. Rinciannya adalah, syirik menurut ruang lingkup akal terbagi menjadi 4 jenis. Jika dilihat dari sudut pandang akal, maka syirik dapat terjadi dalam 4 hal. Terkadang syirik terjadi dalam corak angka, dalam jumlah 1, 2, 3, terkadang dalam corak martabat, yaitu seseorang memiliki martabat yang lebih tinggi, terkadang dalam hal keturunan, yaitu silsilah keluarga, terkadang dalam corak tindakan dan pengaruh, yaitu dari segi pekerjaan dan hasil-hasilnya. Maka dalam surat ini dijelaskan kesucian Allah dari keempat jenis syirik tersebut, dan diterangkan dengan jelas bahwa dia dalam hal bilangan adalah Esa, bukan 2 atau 3, dan dia adalah Samad, yaitu dalam hal kedudukan atau martabat wujudnya,
dan dalam hal kebutuhan akan hal lain, dia adalah munfarid atau zat satu-satunya. Dalam hal kedudukan, ketergantungan, dia adalah Maha Suci, Maha Esa, dan segala sesuatu selainnya adalah mumkinul wujud, bergantung pada hal lain, dan halikuz zat, yang akan berakhir, akan binasa. Akan tetapi dia adalah yang kekal, yang ada sejak azali, dan akan kekal selamanya. Semua benda di dunia yang fana ini, setiap saat membutuhkannya. Dia adalah lam yalid, yaitu dia tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak, itu menjadi sekutu baginya. Dia adalah lam yulad, yaitu dia tidak mempunyai bapa. Jika mempunyai bapa, maka itu akan menjadi sekutu baginya. Dan dia adalah lam yakul lahu kufuwan, yaitu tidak ada yang dapat menyamai perbuatannya, yaitu perbuatan yang bisa menjadi sekutu baginya. Jadi, dengan cara ini telah ditetapkan bahwa Allah Ta'ala adalah suci dan murni dari keempat jenis syirik, dan dia adalah Esa, tiada sekutu baginya. Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menerangkan, Nabi SAW mengutus orang laki-laki sebagai pemimpin atas suatu pasukan, dan ia dalam solatnya membacakan suatu ayat, dan mengakhirinya dengan Qul huwallahu ahad, yaitu membaca surah Al-Ikhlas di akhir. Ketika orang-orang itu kembali, maka mereka menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, tanyakan kepadanya, mengapa dia melakukan hal demikian? Maka mereka bertanya kepadanya, lalu ia menjawab, karena surat ini mengandung sifat-sifat Tuhan Maha Rahman, dan saya suka membacanya. Maka Nabi SAW bersabda, beritahukanlah kepadanya bahwa Allah mencintainya. Jika engkau mengumumkan keesaan Allah Ta'ala, maka dengarlah bahwa Allah juga mencintaimu. Terdapat contoh-contoh para sahabat yang penuh dengan pengetahuan akan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan kecintaan terhadap Tauhid. Dalam satu riwayat disebutkan, Hazrat Anas bin Malik menuturkan, seorang laki-laki dari kalangan Ansar menjadi imam mereka di Masjid Quba. Kapanpun ia membacakan suatu surah untuk mereka dalam solat, maka ia memulainya dengan Qul huwallahu ahad. Lalu setelah surat itu, ia membaca surah lain bersamanya, dan ia melakukan ini pada setiap rakaat. Peristiwa pertama adalah tentang kafilah yang dikirim dalam suatu misi, sedangkan ini adalah yang biasa dilakukan oleh seorang imam di suatu daerah. Alhasil, teman-temannya mengatakan kepadanya, Anda membaca surah ini, kemudian Anda berpikir bahwa itu tidak cukup bagimu, sehingga membaca surah yang lain. Maka, hendaklah engkau hanya membacanya saja, yaitu membaca surah Al-Ikhlas, atau tinggalkanlah Al-Ikhlas itu dan bacalah surah yang lain. Ia berkata, aku tidak akan meninggalkannya. Jika Anda sekalian menyukai bahwa aku menjadi imam kalian, maka aku akan melakukannya. Dan jika kalian tidak menyukainya, tidak menyukai membaca surah ini, maka aku akan meninggalkan kalian. Aku tidaklah perlu menjadi imam. Orang-orang itu menganggapnya sebagai yang terbaik di tengah kaumnya. Dan mereka tidak ingin jika ada yang lain yang mengimami selain dirinya. Bagaimanapun, ketika Nabi SAW datang kepada mereka, mereka menyampaikan kepada beliau SAW bahwa orang ini membaca dengan cara seperti ini, membaca surah Al-Ikhlas pada setiap rakaat, dan sebelum setiap surah, beliau bersabda, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk menjalankan apa yang dikatakan teman-temanmu kepadamu? Dan apa yang mendorongmu untuk membaca surah ini pada setiap rakaat? Ia berkata, wahai Rasulullah SAW, aku mencintainya. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kecintaanmu kepadanya telah memasukkanmu ke dalam surga. Yakni kecintaan kepada surah Al-Ikhlas telah memasukkanmu ke dalam surga. Tentang kuat qudsi, kekuatan suci Rasulullah SAW dan didikan beliau telah menjadikan para sahabat juga sebagai pilar cahaya yang menunjukkan jalan tauhid. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW menyebut
surah ini sebagai thuluthul Quran, yakni sepertiga Al-Quran, Hazrat Muslim Maud menulis, maksud dari surah ini sebagai thuluthul Quran bukanlah berarti bahwa surah ini merupakan sepertiga dari semua ayat Al-Quran, melainkan hanya bermaksud bahwa kandungannya sangat penting dan istimewa. Dari menelaah Al-Quran dan hadis diketahui bahwa pada akhir zaman akan muncul dua fitnah atau cobaan besar, yakni fitnah Dajjal dan fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dan kedua fitnah ini satu demi satu harus berhadapan dengan Islam. Fitnah atau cobaan pertama adalah akidah bahwa Tuhan itu tiga, bukan satu, yakni Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Ruhul Kudus. Dan fitnah kedua adalah fitnah ateisme, yakni mengingkari keberadaan Tuhan. Al-Quran Suci telah membantah kedua fitnah akidah ini dan menyatakan akidah yang benar. Al-Quran penuh dengan pujian terhadap Tuhan sebagai Bapa, dan dengan cara ini menegaskan bahwa Tuhan Bapa bermakna Rabb dan Maha Esa, yakni Al-Quran Karim menegaskan pujian terhadap Allah Ta'ala yang Maha Esa dan bahwa Dia adalah tunggal, dan Al-Quran Karim dengan sangat tegas menolak Tuhan Ruhul Kudus dan Tuhan Putra. Allah Ta'ala mengingkari bahwa ada Tuhan lain selain Allah, seolah-olah ada lagi dua Tuhan selainnya. Dengan demikian, Al-Quran Karim telah menegakkan ketuhanan Tuhan Bapa dan membantah adanya Tuhan Putra dan Tuhan Ruhul Kudus. Oleh karena itu, jelaslah bahwa karena penegasan Tuhan Bapa merupakan sepertiga dari Al-Quran Karim, maka surah Al-Ikhlas juga merupakan sepertiga dari Al-Quran Karim. Pada hakikatnya, tugas Al-Quran adalah menegakkan tauhid dan menghapuskan akidah-akidah yang keliru. Jadi, tatkala surah ini telah menyampaikan kandungan tersebut secara ringkas dengan kata-kata yang sangat komprehensif dan mencakup semua aspek, yang dengannya akidah-akidah yang salah dibatalkan, kebohongan menjadi terbukti, dan hakikat tauhid dijelaskan, maka surah ini bukan hanya menjadi sepertiga Al-Quran, bahkan setara dengan seluruh Al-Quran. Maka Rasulullah SAW menetapkan surah ini sebagai sepertiga Al-Quran bukanlah berlebih-lebihan, melainkan beliau telah menyatakan hal ini dengan mempertimbangkan pentingnya kandungan surah ini. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, ketahuilah dengan yakin bahwa tauhid yang meyakinkan hanya dapat diperoleh melalui Nabi, sebagaimana Nabi kita SAW dahulu telah meyakinkan kaum ateis dan penganut agama-agama yang salah di Arab tentang wujud Allah Ta'ala dengan menunjukkan ribuan tanda-tanda langit, dan hingga kini para pengikut yang sejati dan sempurna Rasulullah SAW menyampaikan tanda-tanda tersebut di hadapan kaum ateis. Kenyataannya adalah selama manusia tidak menyaksikan kekuatan-kekuatan hidup dari Tuhan yang Maha Hidup, setan tidak akan keluar dari hatinya. Tauhid yang sejati tidak akan masuk ke dalam hatinya, dan ia tidak dapat meyakini wujud Tuhan dengan penuh keyakinan. Dan tauhid yang suci dan sempurna ini hanya dapat diperoleh melalui Hazrat Nabi SAW. Pada zaman ini, bahkan orang-orang yang secara lahir mengakui keesaan Allah Ta'ala, yang mengatakan kami meyakini Allah Ta'ala sebagai Esa, mereka telah memalingkan mata mereka. Fitnah Ya'juj dan Ma'juj serta fitnah Dajjal adalah fitnah-fitnah lain, yakni fitnah-fitnah dari luar. Di kalangan umat Islam sendiri pun, pemahaman tentang tauhid yang sejati itu telah hilang. Maka, dalam keadaan seperti inilah, hamba sejati Hazrat Rasulullah SAW harus datang dalam wujud Masih Maud dan Mahdi Mau'ud. Dan sesuai dengan janji Allah Ta'ala, ia telah datang dan menghadapi setiap serangan terhadap tauhid. Maka kita hanya dapat menunaikan hak baiat yang sejati ketika kita menjadi orang-orang yang meyakini tauhid yang sejati. Ketika beliau mendirikan jemaat pada tanggal 23 Maret, bulan yang kita lalui ini adalah bulan Maret, dan berkenaan dengan 23 Maret, kita juga mengadakan jalsah Hari Masih Maud. Kita mengadakannya karena Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya telah mengutus sang hamba sejati Rasulullah SAW untuk menegakkan tauhid. Jadi,
ketika beliau mendirikan jemaat, dengan masuk ke dalam baiatnya, kita telah berjanji bahwa kita juga akan senantiasa teguh pada tauhid, dan hak tauhid yang sejati hanya akan terpenuhi ketika kita semua, baik dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita, maupun dalam masyarakat kita, kita berupaya untuk menegakkan tauhid. Semoga Allah Ta'ala juga memberikan taufik kepada semua kaum muslim agar mereka menerima utusan Allah Ta'ala ini, menegakkan tauhid, dan menghancurkan fitnah-fitnah Ya'juj dan Ma'juj serta Dajjal yang pada masa kini menyerang dengan sangat dahsyat. Berkenaan dengan peristiwa Isra Rasulullah SAW, sebuah riwayat disebutkan, Hazrat Abdullah bin Mas'ud telah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, saya bertemu Hazrat Ibrahim pada malam ketika saya mengalami peristiwa Isra. Beliau bersabda, wahai Muhammad SAW, sampaikanlah salamku kepada umat Anda dan beritahukanlah kepada mereka bahwa surga memiliki tanah yang suci, air yang manis, dan ia adalah dataran yang luas, dan tumbuhan-tumbuhannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Maka seorang mukmin harus mengucapkan zikir-zikir ini dengan menyelami kedalaman maknanya dan dengan memperoleh pemahaman yang sempurna tentang tauhid Allah Ta'ala lah, maka akan diraih keberhasilan. Kita meyakini Allah Ta'ala sebagai yang Maha Esa dan Tunggal. Dalam sebuah riwayat, hadis Qudsi disebutkan, Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, engkau tidak berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, namun aku telah mengampunimu meskipun dengan apa yang ada pada dirimu, dan aku tidak peduli, yakni meskipun masih ada kelemahan dan kekurangan dalam dirimu, tetapi aku mengampunimu karena engkau berdoa kepadaku. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu mencapai ketinggian langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampunimu, dan tidak peduli seberapapun banyaknya dosa yang aku ampuni, tidaklah aku peduli. Allah Ta'ala adalah Maha Kuasa, Dia dapat mengampuni. Allah berfirman, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sebesar bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan bahwa engkau tidak menyekutukan sesuatu denganku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar itu pula. Meskipun kesalahan sebesar bumi, penuh dengan dosa, tetapi jika tidak berbuat syirik dan ada rasa takut kepadaku, serta menyatakan tauhidku dan berusaha untuk beramal saleh, maka aku akan memberimu ampunan, aku akan mengampunimu. Jadi, semua kesalahan, semua dosa, Allah Ta'ala mengampuninya ketika manusia datang kepadanya dengan merendah diri, tetapi syaratnya adalah tidak berbuat syirik. Telah menunaikan tuntutan tauhid Allah Ta'ala, ini juga penting. Hanya mengakui saja, sebagaimana sebelumnya saya berikan contoh, mengakui saja tidaklah cukup. Secara nyata, dengan setiap perbuatannya, harus membuktikan bahwa Allah Ta'ala adalah Esa. Demikian pula, Hazrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, Hazrat Musa berkata, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku dapat berzikir dan juga berdoa kepadamu. Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, katakanlah, la ilaha illallah. Hazrat Musa berkata, wahai Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini juga, yakni la ilaha illallah. Semua orang mengucapkannya. Allah Ta'ala berfirman, inilah yang harus diucapkan, la ilaha illallah. Hazrat Musa berkata, tidak ada Tuhan selain engkau. Wahai Tuhanku, aku menginginkan sesuatu yang khusus untukku. Allah berfirman, wahai Musa, jika 7 lapis langit beserta penghuninya selain aku, dan 7 lapis bumi, yakni seluruh alam semesta, diletakkan pada satu sisi timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan pada sisi timbangan yang lain, maka la ilaha illallah akan lebih berat daripada semua itu, yakni segala yang ada di langit dan bumi, semua kota, segala kebaikan diletakkan semuanya di satu sisi,
dan la ilaha illallah di sisi yang lain, maka timbangan la ilaha illallah akan tetap lebih berat. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam menjawab sebuah keberatan menjelaskan hakikat kalimat la ilaha illallah ini dengan bersabda, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan mengucapkannya, dosa-dosa menjadi terhapus, dan ini sungguh benar, dan inilah kenyataan yang sesungguhnya, bahwa barang siapa yang semata-mata mengenal Allah sebagai yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan beriman bahwa Muhammad Mustafa SAW diutus oleh Tuhan yang Maha Esa itu, maka sesungguhnya jika ia meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat ini, ia akan memperoleh keselamatan. Di bawah langit ini, tidak ada keselamatan bagi orang yang bunuh diri, sama sekali tidak ada keselamatan, dan tidak ada orang yang lebih gila daripada orang-orang yang berpikir demikian. Sementara itu, meyakini Allah sebagai yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, serta menganggap dirinya Maha Penyayang, yakni Dia telah melimpahkan rahmat-Nya dengan mengutus Rasul-Nya untuk menyelamatkan dunia dari kesesatan, yang namanya adalah Muhammad Mustafa SAW. Ini adalah sebuah keyakinan yang dengan meyakininya, kegelapan ruh akan terhapus dan sifat-sifat keduniawian hilang, lalu digantikan oleh tauhid. Akhirnya, semangat tauhid yang dahsyat meliputi seluruh hati dan kehidupan surgawi dimulai di dunia ini juga. Kemudian, sebagaimana kalian melihat bahwa dengan datangnya cahaya, kegelapan tidak dapat bertahan, demikian pula ketika pancaran cahaya la ilaha illallah masuk ke dalam hati, maka dorongan-dorongan kegelapan hawa nafsu akan menjadi sirna. Hakikat dosa tidak lain adalah bahwa akibat noda pembangkangan terjadi gejolak dan kegaduhan dorongan hawa nafsu. Dorongan-dorongan nafsu sedang berkobar-kobar, dan orang yang menurutinya disebut sebagai pendosa. Ketika ia melakukan suatu perbuatan, maka ia menjadi pendosa. Dan makna la ilaha illallah yang diketahui dari kamus dan penggunaan bahasa Arab adalah la matlubali, wala mahbubali, wala ma'budali, wala muta'ali, illallah. Yakni selain Allah, tidak ada yang menjadi tujuanku, dan tidak ada yang kucintai, dan tidak ada yang kusembah, dan tidak ada ketaatan yang aku tempuh. Sekarang nyata bahwa makna ini sungguh adalah kebalikan dari hakikat dosa dan sumber asli dosa. Jadi, siapa saja yang merenungi makna-makna ini dengan ketulusan hati, hal ini patut direnungkan, bahwa barang siapa yang menyimpan kandungan ini dengan ketulusan di dalam hatinya, maka sudah pasti pemahaman yang bertentangan dengan tauhid itu akan keluar dari hatinya. Tidak akan ada hal lain yang tersisa di dalamnya, karena kemudian ia akan mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Ia akan mengakui tauhidnya, karena sesungguhnya dua hal yang bertentangan tidak dapat berkumpul di satu tempat. Dua hal yang berlawanan tidak dapat berkumpul. Alhasil, ketika dorongan-dorongan hawa nafsu telah keluar, inilah keadaan yang disebut kesucian sejati dan kejujuran hakiki. Dan beriman kepada utusan Allah, yang merupakan kandungan bagian kedua dari kalimat syahadat, membutuhkan agar iman terhadap kalam Allah juga diperoleh. Karena orang yang mengakui bahwa saya ingin menjadi orang yang taat kepada Allah, baginya perlu untuk beriman juga kepada perintah-perintahnya. Dan beriman terhadap perintah tidak mungkin kecuali dengan beriman kepada sosok yang melaluinya perintah itu datang ke dunia, yaitu beriman kepada sosok yang melaluinya Allah Ta'ala telah mengirimkan nasihat kepada kita juga adalah penting. Jadi inilah hakikat kalimat syahadat. Hazrat Abu Musa Asy'ari menyatakan, suatu hari beliau SAW bersabda kepada kami, hindarilah syirik, ini lebih halus daripada jejak kaki semut. Orang yang bertanya berkata kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, bagaimana kami dapat terhindar darinya, sedangkan syirik itu lebih halus daripada jejak kaki semut? Beliau bersabda, panjatkanlah doa ini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan sesuatu denganmu dalam keadaan kami mengetahuinya, dan kami memohon ampunan kepadamu dan melakukan hal itu dalam keadaan tidak mengetahui.
Jadi teruslah meminta pertolongan. Hazrat Abdurrahman bin Abza menyatakan bahwa Nabi SAW di waktu pagi beliau bangun lalu mengucapkan doa ini, Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifam musliman wa ma kana minal musyrikin. Kami memasuki pagi dengan fitrah Islam di atas kalimat ikhlas tauhid, atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas agama bapa kami Ibrahim yang adalah tegak di atas tauhid, yang muslim dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Ketika bangun di pagi hari, ingatlah ini terlebih dahulu. Hazrat Abdullah bin Mas'ud menyatakan, di waktu sore Rasulullah SAW berdoa, Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kami memasuki sore dan seluruh alam memasuki sore karena Allah, dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya. Abdullah bin Buraidah Aslami meriwayatkan dari ayahnya bahwa ia menyatakan bahwa Nabi SAW mendengar seseorang yang sedang berdoa dan ia mengucapkan, Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantaraan bahwa aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. Tidak ada yang layak disembah selain Engkau. Engkau Maha Esa, berdiri sendiri, tidak memerlukan siapapun, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Ia menyatakan bahwa beliau SAW yang jiwaku berada di tangannya, ia memohon kepada Allah dengan perantaraan namanya yang agung. Siapa saja yang berdoa dengan perantaraan itu, maka Allah mengabulkannya. Dan jika memohon melalui perantaraan itu, Allah memberikannya. Hazrat Asma meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, Apakah aku tidak mengajarkan kepadamu kata-kata yang engkau baca di saat kesulitan dan musibah? Kata-kata itu adalah, Allahu Allahu, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah adalah Robku, aku tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Dalam kesulitan, orang-orang bertanya apa yang harus dibaca, maka ini juga adalah satu doa di antaranya. Dalam satu riwayat disebutkan, Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, Nabi SAW di saat sedih dan gelisah beliau berdoa, La ilaha illallahu, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu, Rabbus samawati wal ardi, wa Rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang maha agung dan maha penyantun. Tidak ada Tuhan selain Allah yang merupakan Rabb langit dan bumi dan Rabb arsy yang agung. Jadi betapa halusnya beliau SAW memberikan nasihat untuk menegakkan tauhid. Dalam satu riwayat diriwayatkan dari Hazrat Abu Rimsah radhiyallahu ta'ala anhu, ayahku berkata kepada Rasulullah SAW, tunjukkanlah kepada saya sesuatu yang ada di punggung Anda, yaitu tanda kenabian, karena aku seorang tabib. Beliau bersabda, tabib yang sebenarnya adalah Allah. Engkau hanyalah seorang yang memberikan ketenangan dan penghiburan kepada orang sakit. Tabib yang sejati adalah Dia yang telah menciptakan dan Dialah yang memberikan kesembuhan. Hazrat Ubadah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Dia Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, dan Isa adalah hamba Allah, anak dari hamba perempuannya, serta kalimatnya yang Dia sampaikan kepada Maryam, dan merupakan suatu ruh darinya, serta bahwa surga itu benar adanya, dan neraka itu benar adanya, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga melalui salah satu dari 8 pintu surga yang ia kehendaki. Umair bin Hani meriwayatkan dengan sanad yang sama, dan ia juga membenarkan riwayat tersebut, namun ia menyatakan bahwa dalam riwayatnya tidak disebutkan bagian bahwa Rasulullah SAW bersabda Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalannya. Ia mengatakan bahwa sampai pada bagian itu memang benar disebutkan, tetapi tidak disebutkan bahwa melalui salah satu dari 8 pintu surga yang dia kehendaki.
Dalam riwayat yang lain, ini tidak terdapat penyebutan mengenai 8 pintu tersebut. Hazrat Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu beribadah kepada Allah, mengingkari segala sesuatu selainnya, menegakkan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hazrat Yasirah, seorang wanita dari kalangan muhajir, meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, wahai para wanita, wajib atas kalian untuk senantiasa membaca tasbih, tahlil, dan takdis. Janganlah kalian lalai, yang akibatnya kalian melupakan tauhid, dan hitunglah zikir itu dengan jari-jari kalian, karena sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya pada hari kiamat, dan akan diminta untuk berbicara, yakni lakukanlah zikir kepada Allah dengan menghitungnya juga. Nyatakanlah kesucian Allah, nyatakanlah keesaan Allah, dan bertasbihlah kepadanya. Alhasil, beliau SAW tidak pernah melewatkan kesempatan apapun, baik pada suatu peristiwa dalam suatu majelis, maupun di hadapan golongan manapun, untuk menanamkan hal ini ke dalam hati umat manusia, yaitu agar menegakkan tauhid Allah Ta'ala dan mengagungkannya. Dalam hal ini, Hazrat Muslim Maud di suatu tempat, bahkan dalam satu khutbah, bersabda, Rasulullah SAW memiliki semangat yang demikian besar dalam perkara ini, sehingga bahkan para penentang pun mengakui bahwa beliau saat duduk, berdiri, berjalan, dan setiap saat senantiasa menyeru Allah Ta'ala. Seorang sejarawan dari Prancis menulis, apapun yang ingin dikatakan dan tuduhan apapun yang hendak diarahkan kepada Muhammad SAW, sebagai seorang penulis dan sejarawan, ada satu hal yang tampak jelas pada saya dalam diri Rasulullah SAW yang belum pernah saya lihat pada siapapun sejak dunia ini ada. Hal tersebut adalah, itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya temukan pada pribadi manapun, yaitu bahwa sejak beliau SAW mengumumkan kenabian, yakni sejak Hazrat Rasulullah SAW menyatakan kenabiannya, hingga saat wafatnya, satu kata yang senantiasa mengalir di lisannya hanyalah Allah, seakan-akan beliau memiliki satu tekad yang mendalam dan kegilaan untuk menegakkan pengakuan terhadap Allah dan menampakkannya di dunia. Orang-orang yang menyebut usaha Hazrat Rasulullah SAW ini sebagai kegilaan, yakni bahwa beliau senantiasa menyebut nama Allah setiap waktu, mereka pun tetap mengakui pada akhirnya bahwa tugas terbesar Rasulullah SAW adalah menegakkan tauhid Allah dan keesaannya. Jika ini disebut sebagai kegilaan, maka itulah sesuatu yang menyebabkan orang-orang di kemudian hari menganggap pemilik kegilaan tersebut sebagai pribadi yang sempurna. Kalaupun tidak dianggap sempurna, setidaknya mereka itu meyakini bahwa seorang yang siang dan malam terus menyebut Allah serta senantiasa berusaha menegakkan keesaannya dan memperkenalkan sifat-sifatnya tidak mungkin merupakan orang yang buruk. Bagaimanapun, dengan melihat keadaan Rasulullah SAW ini, dapat dipahami bahwa tujuan beliau dan juga seluruh Nabi datang ke dunia adalah untuk menghapuskan syirik, untuk menegakkan tauhid Allah Ta'ala. Hazrat Muslim Maud di suatu tempat bersabda, harus diperhatikan bahwa betapapun tinggi kedudukan Rasulullah SAW dan betapapun besar kecintaan kita kepada beliau, sebagaimana beliau sampaikan dalam sebuah khutbah, kedudukan Allah Ta'ala tetap jauh lebih tinggi daripada kedudukan beliau. Allah Ta'ala adalah azali dan abadi, sedangkan Muhammad Rasulullah SAW adalah salah satu manifestasi karunia-Nya yang sangat agung. Oleh karena itu, merupakan suatu ketidakadilan kepada beliau jika kita memberikan kepadanya suatu kedudukan yang dengan memberikannya justru mengurangi kedudukan Allah Ta'ala, sebab Rasulullah SAW sendiri pun tidak pernah menyukai hal ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis-hadis sebelumnya, bahwa beliau tidak ingin diberi kedudukan yang melebihi Allah Ta'ala. Setiap perbuatan beliau menjadi bukti yang cukup akan hal ini, dan segala keberhasilan besar yang beliau capai merupakan hasil dari taufik Allah Ta'ala, yakni pekerjaan besar yang didukung oleh kekuatan luar biasa yang berada di luar kemampuan manusia. Hal itu hanya mungkin terjadi dengan kekuatan Allah Ta'ala, sesuatu yang bahkan manusia yang
paling kuat sekalipun tidak mampu melakukannya. Namun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan sakaratul maut, suatu keadaan yang sangat menyakitkan, Hazrat Aisyah meriwayatkan, sebelumnya saya mengira bahwa orang yang mengalami kesakitan hebat saat menghadapi kematian bukanlah orang yang baik, yakni jika seseorang gelisah saat ajal menjemput, maka ia bukan orang yang baik. Namun ketika saya melihat keadaan Rasulullah SAW, saya pun harus mengubah pendapat saya. Dalam keadaan penderitaan yang begitu hebat itu pun, beliau tetap sangat memperhatikan kedudukan Allah Ta'ala. Karena beliau mengetahui bahwa para pengikutnya memiliki kecintaan yang sangat besar kepada beliau, sehingga dikhawatirkan mereka akan berlebihan dalam menilai kedudukan beliau, maka dalam keadaan tersebut berulang kali terucap dari lisan beliau, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengulanginya, seakan-akan pelajaran terakhir dan pesan penutup yang beliau sampaikan kepada umat adalah, janganlah memberikan kepadaku kedudukan yang mengarah kepada kemusyrikan, dan jika kalian melakukan hal itu, maka jangan mengira bahwa aku akan rida terhadapnya, bahkan ruhku akan melaknat orang-orang yang melakukannya. Jadi, sekalipun itu adalah Rasulullah SAW, menisbatkan kepada beliau suatu kedudukan yang mengurangi derajat Allah Ta'ala bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi beliau. Bahkan orang yang melakukan hal demikian akan terkena laknat beliau. Dan laknat pada saat menjelang kematian adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Orang-orang yang bukan pengikut agama yang benar pun, misalnya di kalangan Hindu, juga sangat takut terhadap doa buruk pada saat kematian. Ketika orang tua meninggal, manusia pun takut terhadap doa buruk mereka. Maka apabila Rasulullah yang merupakan pemimpin seluruh nabi dalam keadaan seperti itu mengucapkan laknat atas kalian, betapa besar pentingnya hal tersebut dan betapa dahsyatnya laknat itu. Kita harus menjauhkan diri darinya. Memang hal itu tidak dilakukan di makam beliau sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tetapi di makam para wali perbuatan tersebut dilakukan. Padahal dalam sabda Rasulullah SAW tersebut terdapat peringatan berupa laknat terhadap perbuatan demikian. Maka kita yang merupakan pengikut dari hamba sejati Rasulullah SAW harus memperhatikan hal ini, yakni kita harus menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang tauhid. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Keadaan peperangan pun semakin memburuk. Amerika dan Israel berupaya agar dominasi mereka dapat ditegakkan di seluruh dunia, khususnya di dunia Islam. Sebagaimana Presiden Israel pernah mengatakan saat perang Palestina dimulai, ketika serangan pertama terjadi, bahwa kini peta kawasan tersebut, bahkan negara-negara Arab akan diubah. Maka ini merupakan upaya-upaya untuk mengubah peta tersebut. Dunia Islam seharusnya sekarang menyadari ke arah mana langkah-langkah ini bergerak, dan persatuan di antara mereka menjadi sangat penting. Terdapat pula kabar bahwa Pakistan sedang berusaha melakukan upaya perdamaian antara Iran dan negara-negara tersebut dengan Amerika. Bagaimanapun, karena kerugian juga terjadi di negara-negara Arab, maka Pakistan dari sisi ini berusaha melakukan upaya tersebut. Namun, sebagian kalangan di Iran menjadi berprasangka buruk terhadap hal ini dan menganggapnya keliru. Bahkan sampai muncul tuduhan di kalangan tertentu di Iran, termasuk di antara orang-orang terpelajar dan para analis, bahwa Pakistan di wilayahnya yang berbatasan dengan Iran sedang melatih tentara Amerika, memberikan bantuan atau membantu pihak-pihak yang akan berperang melawan Iran. Namun demikian, hal ini sama sekali tidak benar. Pakistan telah membantah tuduhan tersebut. Pihak-pihak yang bermusuhan ingin memanfaatkan situasi ini untuk menimbulkan keresahan, agar negara-negara Muslim tidak pernah dapat saling membantu satu sama lain. Oleh karena itu, sangat diperlukan banyak doa. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk memperbanyak doa dalam hal ini, serta memberikan taufik kepada negara-negara Islam untuk terikat dalam satu tali persatuan. Alhamdulillah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر